Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kemah Masyadi Putra, nomor absen 11, kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di suatu negara sehingga tercipta keselarasan dan keserasian nasional. Berikut ini faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Yang keempat, kesepakatan dan konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi. Faktor-faktor pengobat integrasi nasional. Yang pertama, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mendorong keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa. Yang ketiga, lemahnya nilai-nilai bangsa. Yang keempat, masyarakat Indonesia yang sangat beragama. Selain itu, ada juga ancaman terhadap integrasi nasional adalah setiap upaya atau kegiatan di dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan segenap keselamatan bangsa. Berikut ini ancaman yang dihadapi Indonesia dalam berbagai aspek. Ancaman-ancaman itu berupa aspek ideologi, politik, ekonomi, hingga ancaman terhadap pertahanan dan keamanan serta di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang ideologi secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan sionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya, akan tetapi meskipun bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh ancaman liberalisme, ancaman di bidang politik dapat sumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menegakkan negara lain. Adapun ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Ancaman di bidang ekonomi, globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara tersebut menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Selain menjadi keuntungan yang menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara, adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi. Yang pertama, munculnya kesenjangan sosial. Yang kedua, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas negara. Yang ketiga, memperburuk proses aspek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah munculnya budaya asing, munculnya sifat
hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme dan munculnya gaya hidup konsumtif. Munculnya gejala westernisasi. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman ini pada umumnya berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Terorganisme dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Saya tutup dengan permukaan Om Santi Om.